Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bai'atul aqabatil ula. Dening panikah bai'at aqabah saya pertama. Bai'atul aqabatil ula dening panikah bai'at al-aqabatil ula. Bai'at Aqabah saya pertama. Fis sanati tsaniyata asyrata qadima itsna asyara rajulan min arabil Madinah. Fis sanati tsaniyata asyrata dalam tahun sekaping 12. Fis sanati tsaniyata asyrata dalam tahun sekaping 12. Qadima dateng Itsna asyara rajulan paserah 12. Itsna asyara paserah 12 rajulan ara-ara orang laki. Min arabil Madinati dari orang Arab Madinah. Min arabil Madinati dari Arab Madinah. Jadi pada tahun ke-12 datang lagi 12 orang dari orang Arab Madinah. Kalau tahun ke-11 kenabian, pada tahun ke-11 itu yang datang 6 golongan dari Arab Madinah. Pada tahun dapat 1 tahun, pada tahun ke-12 datang lagi 12 orang dari Madinah bertemu Nabi. Fajtama'u bir Rasul sallallahu alaihi wasallam indal aqabatil ula. Fajtama'u maka akompol pasera itsna asyara rajulan 12 orang tadi itu. Fajtama'u maka akompol pasera itsna asyara rajulan bir rasuli kalaban rasul sallallahu alaihi wasallam indal aqabatil ula esetian aqabah se pertama. Indal aqabatil ula esetian aqabah se pertama. Wabaya'u ban abai'at paserah itsna asyara rajulan alal islami ing atase Islam bisyurutin kalaban banyak-banyak syarat. Bisyurutin kalaban banyak-banyak syarat. Jadi mereka datang ke Mekah 12 orang itu berkumpul bertemu dengan Nabi, berkumpul di Aqabah yang pertama di Mekah. Berkumpul bersama Nabi, kemudian mereka itu melantik masuk Islam dengan beberapa syarat. Melantik diri, membaiat mereka itu masuk ke dalam agama Islam dengan beberapa syarat. Ya, apa syaratnya? Ala alla yusyriku billahi syai'an. Syarat-syaratnya yaitu ya, ini Islam yang sempurna ya. Ala alla yusyriku, mereka ingin masuk Islam ya, cuman dengan beberapa syarat. Syaratnya itu bagaimana nanti? Ini ala alla yusyriku ing atase kudu tak nyekutuake pasera itsna asyara rajulan. Ala alla yusyriku ing atase tak nyekutuake pasara itsna asyara rajulan billahi kalaban Allah syai'an deka situng-situng. Artinya tidak berbuat musyrik, tidak menyekutukan Allah. Termasuk dosa yang paling besar yang susah diampuni yaitu berbuat kemusyrikan. Dosa membunuh itu dosa besar tapi masih bisa diampuni oleh Allah. Dosa berzina dosa besar tapi masih ada diampuni oleh Allah, ada ampunan dari Allah. Satu yang tidak bisa diampuni yaitu dosa syirik atau berbuat musyrik. Contohnya kalau misalnya kalian tuh pergi ke dukun minta ramalan ya, itu musyrik. Kalian pergi ke kuburan berdoa meminta kepada orang mati, musyrik. Bagaimana hukumnya orang musyrik? Ya udah, keluar dah dari Islam. Jangan harap akan mendapatkan surga nanti. Karena tempatnya neraka itu dikhususkan bagi orang-orang kafir dan musyrik dan juga orang munafik.
Itu. Ya. Jadi seseorang yang berbuat musyrik adalah seseorang yang tidak bisa diampuni dosanya. Itu dosa paling besar. Ya, kalau musyrik terus bagaimana? Syahadat lagi, masuk Islam lagi, syahadat. Makanya musyrik dosa pertama yang paling besar yang susah diampuni. Itu musyrik. Ya, contohnya bagaimana ya tadi itu. Kemudian naruh sesajen di mana itu? Di pohon-pohon, di jalan-jalan. Itu sebagian kecil daripada kemusyrikan. Hati-hati. Ya, malam Jumat depan itu malam Jumat manis. Kalian coba lihat di mana itu? Di jalan-jalan tuh banyak yang namanya sesajen itu. Tujuannya nggak tahu untuk apa. Tujuannya biar selamat, jalannya biar selamat, biar tidak terjadi kecelakaan. Keselamatan itu Allah yang memberi. Dan Allah itu nggak butuh tajin. Allah nggak butuh sesajen. Paham ya? Jadi hati-hati. Jangan ikut-ikutan yang nggak tahu. Ya. Kita yakin kalau misalnya kita akan melakukan perjalanan, kita selamat, ya pasti selamat. Insya Allah selamat. Ya, hati-hati. Itu sebagian kecil daripada kemusyrikan. Ya. Kalau misalnya nanti ada suatu acara, misalnya seperti haul, tahlil, kemudian pas pakai kemenyan, itu boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena fungsi kemenyan untuk mengharumkan ruangan, ya, untuk mengharumkan ruangan. Itu fungsi daripada kemenyan, boleh. Tapi kalau naruh sesajen, tuh coba lihat orang-orang Bali kan sering naruh sesajen. Kenapa? Karena mereka bukan agama Islam, musyrik semua mereka. Ya, itu. Jadi syaratnya masuk Islam yaitu kalau masuk Islam, ala alla yusyriku billahi syai'an. Jangan menyekutukan Allah, meminta hanya kepada Allah. Wes itu. Kalian minta sesuatu, minta kepada Allah. Terus hati-hati jangan sampai kita nanti kalau udah besar jangan sampai seneng datang ke dukun. Ya, dukun itu hati-hati itu. Itu bisa berbuat musyrik, terutama dukun peramal. Kalau dukun pijet ya nggak apa-apa, dukun pijet. Dukun kandungan boleh. Nggak boleh itu cuman dukun peramal itu yang nggak boleh. Musyrik. Hati. Wala yusrif wala yasriku. Ala alla yusyriku ing atase kudu tak nyekutuake pasira itsna asyara rajulan billahi kalaban Allah syai'an deka situng-situng. Wala yasriku bentak ngicok pasira itsna asyara rajulan. Ini kalau Islam itu jangan mencuri. Kalau bukan miliknya jangan dipakai. Kalau bukan miliknya jangan diambil. Makanlah sesuatu yang kalian miliki sendiri. Jangan kalian memakan sesuatu yang bukan milik kalian. Ya, jangan. Intinya jangan suka mencuri. Hati-hati. Meskipun di pinggir-pinggir jalan kalian melihat itu ada ada mangga, ada jambu, bukan milik kalian, jangan diambil. Ya, jangan diambil. Wala yaznu benta azina pasara itsna asyara rajulan. Ya, orang Islam jangan berzina. Apa berzina itu? Yaitu hubungan gelap antara laki-laki dan perempuan. Apalagi perzinahan di zaman sekarang, masih SMP udah berzina. SMP anak perempuan rata-rata masih SMP udah hilang, keperawanan udah hilang. Masih SMP anak-anak laki-laki udah nggak perjaka. Ya, itu zaman sekarang seperti itu. Jadi kalau bisa mudah-mudahan kita diselamatkan dari zina, ya. Berat zina itu. Ya, yang dosanya paling besar, udah punya suami, udah punya istri, tapi masih suka berzina. Itu dosanya paling besar. Menurut agama Islam secara fikih, dan itu harus dibunuh dengan cara dirajam sampai mati. Orang yang punya suami, punya istri tapi masih berzina. Ya, kalau di Arab Saudi itu dibunuh, dirajam sampai mati. Berat zina itu. Kemudian apa lagi? Masuk Islam,
wala yaqtulu auladahum wala yaqtulu bentak mateen paserah ithna asyara rajulan auladahum dek ka banyak-banyak anaan ithna asyara rajulan. Tidak boleh membunuh anak-anak mereka. Karena sebelum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad masih belum menjadi nabi, kebiasaan orang-orang kafir Quraisy itu suka membunuh anak laki-laki mereka. Kalau mereka punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Itu orang-orang jahiliyah. Kemudian setelah Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, tidak ada lagi pembunuhan kepada anak, tidak ada. Ya, kalau misalnya kita lahir pada waktu itu, udah mati kita pasti. Wala ya'tu bibuhtanin, wala ya'tu bentak nekanin paserah itsna asyara rajulan bibuhtanin kalaban carpak. Yaftarunahu seabai kebai, yaftarunahu seabai kebai paserah itsna asyara rajulan hudak kabuhtanin baina aidihim yantaranah tanangah itsna asyara rajulan wa arjulihim ben sokonah itsna asyara rajulan. Intinya jangan suka berbohong, ya. Wala ya'tu bibuhtanin, jangan suka berbohong. Wala ya'su bentak maksiat atau tak durhaka pasara itsna asyara rajulan fi ma'rufin dalam kebagusan. Ini zaman sekarang ini banyak seperti itu. Ya, wala ya'su bentak durhaka atau tak maksiat pasara itsna asyara rajulan fi ma'rufin dalam kebagusan. Makanya ulama itu ada dua, ya. Ada ulama yang baik, ada ulama su. Lah ulama su ini ulama yang jelek, ulama kiai ustadz yang menyesatkan orang lain. Itu namanya ulama su. Ulama yang benar, para kiai, para ulama, ya, itu yang menyatukan umat, yang mengajak orang lain beribadah pada Allah. Itu baru ulama, itu baru kiai. Banyak ulama, kiai tapi menyesatkan umat, banyak. Tuh. Jadi mereka itu terkadang dalam kebaikan itu seperti itu. Contoh zaman sekarang juga banyak. Ya. Dibungkus dengan suatu ibadah tapi dia mendapatkan hasil. Intinya banyak seseorang yang mencari hidup di dalam agama bukan menghidupkan agama. Yes. Hati-hati jangan sampai tertipu, ya. Hati-hati. Kita berbuat baik, ya berbuat baik. Kalau misalnya kita berbuat baik yang ikhlas. Tuh. Fa in aufu falahumul jannah. Fa in aufu maka lamun nepaten janji paserah itsna asyara rajulan. Fa in aufu maka lamun nepaten janji paserah itsna asyara rajulan. Jadi kalau semua tadi itu dilaksanakan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, tidak berbohong, tidak bermaksiat, tidak menyekutukan Allah, falahum maka paneka ekan de isna asyara rajulan al jannatu tining surga. Maka balasannya adalah surga. Falahum maka paneka ekan de isna asyara rajulan al jannatu tining surga. Wa in asabu ben lamun angen ningin atau ngelakonin yang tadi itu dilakukan, itu ada yang melakukan itu. Wa in asabu ben lamun angen ningin, maksudnya ini artinya itu angen ningin, mengenai. Wa in asabu ben lamun angen ningin pasara itsna asyara rajulan atau ngelakoni pasara itsna asyara rajulan min dzalika dari kadisa mazkur ala alla yusyriku billahi syai'an ila akhirih, panjang itu, ya. Syai'an dak kasitung-situng min dzalika dari kadisa ala alla yusyriku billahi syai'an wala yasriku wala yaznu wala yaqtulu auladahum ila akhirih syai'an dak kasitung-situng
fa amruhum maka dining perkarana itsna asyara rajulan ilallah paneka pasrahake maring Allah. Kalau kita umat Islam melakukan sesuatu yang telah tersebut itu, yang sudah disebut menyekutukan Allah, kita umat Islam mencuri, kemudian kita berzina, kemudian kita membunuh, ya, kemudian kita itu berbohong, menipu, ya, maka perkaranya dikembalikan kepada Allah. Insya'a ghafara wa insya'a adzaba. Insya'a lamun kesokan pasira Allah, insya'a lamun kesokan pasira Allah, ghafara maka nyeporah pasira Allah. Ghafara maka nyeporah pasira Allah. Wa insya'a ben lamun kesokan pasira Allah, wa insya'a ben lamun kesokan pasira Allah, adzaba maka nyiksah pasira Allah. Jadi kalau ada umat Islam melakukan salah satu perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, ya tadi itu menyekutukan Allah, orang Islam mencuri, berzina, membunuh, menipu, berbohong, maka perkaranya itu dikembalikan kepada Allah. Jika Allah berkehendak maka Allah mengampuninya, jika Allah juga berkehendak maka Allah akan menyiksanya nanti di hari kiamat. Nah itu. Walamma raja'u ila biladihim. Jadi baiat mereka itu seperti itu. Jadi 12 orang tadi itu datang kepada Nabi, kemudian Nabi dan mereka itu 12 orang tadi dari Arab Madinah itu berkumpul di Aqabah yang pertama. Kemudian membaiat diri masuk Islam, ya, mengatakan yang tadi itu. Saya Islam, saya tidak akan menyekutukan Allah, saya tidak akan mencuri, saya tidak akan berzina, saya tidak akan membunuh anak-anak kami, saya tidak akan menipu, saya tidak akan berbohong, dan saya tidak akan bermaksiat di dalam kebaikan. Mereka membaiat diri seperti itu, ya. Walamma raja'u ila biladihim, walamma raja'u ban semangsanah abalih pasara itsna asyara rajulan. Walamma raja'u maka semangsana abalih pasara itsna asyara rajulan ila biladihim mareng negerenah itsna asyara rajulan, mareng negerenah yaitu Madinah, karena mereka berasal dari Madinah. Arsala maka ngutus atau ngirim ma'ahum sertanah itsna asyara rajulan ar-rasulu pasera rasul, ar-rasulu pasera rasul ngutus mandek ka oreng yu'allimuhum se ngajer yu'allimuhum se ngajeragi paseraman hum deka itsna asyara rajulan, mandek ka oreng yu'allimuhum se ngajeragi paseraman hum deka itsna asyara rajulan al-islama deka Islam. Setelah mereka berbaiat seperti itu di hadapan Nabi, maka kemudian mereka 12 orang tadi itu pulang menuju ke kotanya masing-masing, yaitu kota Madinah, ya. Ketika mereka itu pulang, Nabi mengirim atau mengutus atau menyuruh satu orang yang mengajarkan agama Islam di Madinah. Ya, disebutkan di keterangannya itu di bawah, wa huwa Mus'ab bin Umair wa kana yusamma al-Muqarrib. Ya. Jadi yang diutus oleh Nabi diantaranya satu sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu disuruh oleh Nabi, diperintah oleh Nabi untuk ikut 12 orang tadi itu untuk ikut ke kota Madinah untuk mengajarkan agama Islam. Ya, jadi Mus'ab bin Umair itu pinter orangnya, cerdas. Ya. Kata Nabi, "Ya Mus'ab bin Umair, kamu sekarang pergi ke Madinah ikut rombongan ini 12 orang ini. Nanti kamu ajarkan agama Islam di Madinah." Jadi seperti itu.
jadi guru tugasan Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Sahabat Nabi, berasal dari Mekah. Ya, ini salah satu sahabat yang kalau dalam sejarahnya ini Mus'ab bin Umair ini adalah seorang budak. Ya, seorang budak yang kemudian masuk Islam. Karena ketahuan masuk Islam, maka oleh majikannya disiksa dengan cara disetrika kepalanya, yaitu Mus'ab bin Umair. Ya. Ini Mus'ab bin Umair kepalanya disetrika. Zaman dulu masa ada setrika? Kalau zaman dulu itu pedang, itu dipanaskan, kemudian ditempelin di kepalanya orang. Tuh, ini Mus'ab bin Umair. Ya, jadi guru tugasan pertama di dalam sejarah agama Islam yaitu Mus'ab bin Umair. Ini guru tugasan pertama ini. Wa yufaqihuhum ben mepenter paseraman hum deka itna asyara rajulan. Wa yufaqihuhum ben mepenter paseraman hum deka itna asyara rajulan fid dini dalam urusan agama. Jadi Mus'ab bin Umair disuruh oleh Nabi, diperintah oleh Nabi untuk mengajarkan agama Islam di kota Madinah. Ya, biar mereka itu masuk Islam semuanya. Akhirnya bagaimana? Fantasyara maka tersebar. Fantasyara maka tersebar al-Islamu panapa Islam, agama Islam. Karena Islam itu yang masuk ketika itu cuma beberapa orang di kota Madinah. Ya. Yang lainnya orang-orang Quraisy itu di pinggiran Madinah, di pinggiran kota Mekah ketika itu masih musyrik semuanya, masih murtad semuanya, masih kafir. Yang masuk Islam cuma beberapa orang, nggak sampai 100 orang. Ya, tapi akhirnya Islam tersebar di kota Madinah. Ya. Akhirnya itu fantasyara maka tersebar al-Islamu panapa Islam bisa babihim kalaben sebab Ithna asyara rajulan. Nah, karena 12 orang tadi itu masuk Islam, ya, kemudian kumpul bersama sahabat Nabi Mus'ab bin Umair mengajarkan agama Islam di kota Madinah, maka Islam tersebar, ya, karena mereka itu, karena 12 orang tadi itu. Hatta lam yabqa sampai tak tetap, sehingga tak tetap baitun panapa Roma mimbuyutil Madinah, dari banyak Romana Madinah, rumah-rumah Madinah, illa wafihi angin panika dalam baitun itu rumah zikrul Islam, tining sebutan Islam. Ya, sehingga di kota-kota Madinah itu, di kota Madinah tiap-tiap rumah rata-rata orangnya sudah masuk Islam. Ya, berkat orang 12 orang tadi itu. Ya, itu. Jadi Nabi Muhammad berdakwah, mengajak orang Islam, mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Banyak yang enggak ikut, pamannya sendiri, keluarganya sendiri enggak mau, enggak ikut. Abu Lahab enggak ikut, Abu Thalib enggak ikut tapi baik Abu Thalib. Abu Lahab enggak ikut tapi memusuhi Nabi. Ya, ini keluarga sendiri, keluarganya Nabi sendiri, udah enggak mau ikut, masih memusuhi Nabi, paman Nabi yaitu Abu Lahab. Ya. Akan tetapi dakwahnya Nabi berhasil, berhasil bukan dari keluarga tapi dari orang jauh. Bilal bin Rabah, tukang azan pertama orang-orang Madinah, itu orang jauh. Justru mereka yang masuk Islam. Jadi kalau misalnya kita mau mengajak kebaikan kepada orang lain, keluarga kita nggak ikut, biasa, nggak masalah. Yang penting orang lain ada yang mengikuti kebaikan kita, seperti itu. Dan ingat, seseorang apabila berbuat kebaikan, mengajak kebaikan, pasti akan ada yang memusuhinya. Pasti. Kita ngaji sekarang ini, ngaji kitab seperti ini, itu pasti ada yang nggak suka, mesti. Tapi ngapain kita mikirin mereka? Ngapain kita ngurusin mereka? Ya, kita ngaji aja, ya. Kita yang ngaji seperti ini cuma mencari ridhonya Allah. Wes itu. Intinya, kalau kalian berbuat baik, kalau kalian mengajak kebaikan kepada orang lain, bersiap-siaplah kalian akan dibenci oleh orang lain. Karena itu memang warisan dari Nabi.
Nabi Muhammad dulu dibenci, bahkan Nabi Muhammad diusir, bahkan Nabi Muhammad mau dibunuh karena Nabi Muhammad mengajak ke kebaikan. Ya, kita siap-siap seperti itu. Saya dirasani orang biasa, dibenci orang biasa. Emang saya pikirin apa? Ngapain saya mikirin mereka? Ya, nggak ada gunanya kita mikirin orang-orang seperti itu, nggak ada gunanya. Udah penting waktunya ngaji, ya udah kita ngaji. Santai aja hidup ya. Yes. Al-aqabatu tsaniyatu wallahu taala a'lam bishawab. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah. Fa ya rabbi irhamni bi husnil khatimah.